Pernah nggak sih Anda merasa punya beban yang berat banget, tapi mau cerita ke orang terdekat kok rasanya ragu? Ragu ya? Iya, takut dianggap lebay, terlalu drama, atau yang paling parah, malah jadi beban buat mereka. Itu perasaan yang umum sekali. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita akan bongkar tuntas fenomena ini berdasarkan materi yang kita punya. Misi kita adalah memahami kenapa rasa takut ini ada, apa dampaknya kalau kita terus diam, dan yang paling penting, gimana caranya mulai bicara dengan aman. Dan ketakutan itu nyata loh. Ini bukan sekedar kekhawatiran biasa. Di baliknya itu ada alasan psikologis yang sangat dalam, dan akarnya seringkali tertancap pada satu emosi yang luar biasa kuat. Rasa malu, atau yang dalam psikologi disebut shame. Oke, ini menarik, shame. Saya baca di materi kita, peneliti Brené Brown membedakan ini dengan rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu kan saya melakukan kesalahan. Tapi rasa malu atau shame ini nusuknya lebih dalam ya. Jauh lebih dalam. Jadi, saya adalah kesalahan. Yang diserang itu identitas kita. Gitu ya, rasanya kayak ada yang salah dengan diri kita. Tepat, dan di konteks Indonesia, konsep shame ini punya sepupu yang jauh lebih kuat, yaitu aib. Nah, aib. Yang membuat aib ini lebih rumit adalah lapisannya. Ada aib personal, tapi yang sering kali terasa lebih berat itu aib yang menyangkut reputasi keluarga. Oh iya. Jadi bebannya itu berkali-kali lipat karena yang dipertaruhkan bukan cuma diri sendiri kan, tapi nama baik orang-orang yang kita sayangi. Itu dia. Makanya kita sering dengar, jangan bikin malu keluarga. Tapi saya lihat ada pergeseran menarik. Seperti contoh pengakuan publik Sandiaga Uno tentang keluarganya yang mencari bantuan profesional untuk kesehatan mental. Betul. Itu kan langkah yang luar biasa berani, melawan arus stigma bahwa masalah seperti ini adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat. Betul sekali. Contoh seperti itu penting, karena menunjukkan kerentanan bisa menjadi kekuatan. Namun, rasa malu atau aib ini biasanya memicu ketakutan berikutnya, yaitu fear of judgment, takut dihakimi. Takut dihakimi. Kita takut dianggap lemah, tidak mampu, atau berlebihan. Ditambah lagi dengan yang namanya social desirability bias. Apa itu? Itu kecenderungan alamiah kita untuk menampilkan citra diri yang baik-baik saja, yang sesuai dengan norma sosial. Riset menunjukkan, di Indonesia, bias ini sangat kuat untuk topik-topik sensitif. Jadi, diam seringkali terasa lebih aman. Daripada mengambil resiko dinilai negatif. Dan disinilah paradoksnya ya, tempat di mana kita paling butuh dukungan, keluarga, pasangan, justru menjadi tempat yang paling menakutkan untuk terbuka. Kenapa ya? Kenapa justru ke orang yang paling dekat, bebannya terasa paling berat? Karena risikonya paling tinggi. Kalau kita dinilai negatif oleh orang asing, kita bisa pergi. Tapi kalau oleh keluarga, dinamikanya bisa berubah selamanya. Masuk akal. Ini membawa kita ke sebuah konsep kunci, psychological safety, atau keamanan psikologis. Keamanan psikologis. Sederhananya, ini adalah sebuah keyakinan bahwa Anda tidak akan dihukum atau diremehkan saat mengungkapkan ide, pertanyaan, kekhawatiran, atau kesalahan. Jadi ini seperti sebuah ruang aman ya dalam hubungan ya? Kalau di masa lalu kita pernah cerita, terus responsnya cuma, gitu aja kok dipikirin, atau kamu terlalu sensitif, otak kita langsung merekam. Oh, bicara itu tidak aman. Benar. Tepat. Setiap respon negatif itu seperti membangun satu lapis bata lagi di tembok yang memisahkan kita. Dan lama-kelamaan tembok itu jadi sangat tinggi. Oke, jadi kita membangun tembok-tembok ini untuk melindungi diri. Tapi, apa harga yang harus kita bayar karena terus-terusan bersembunyi di baliknya? Apa dampaknya kalau kita terus memilih diam? Harganya sangat mahal dan dibayar dengan kesehatan mental dan fisik kita. Secara mental, proses menekan emosi atau emotion suppression itu kayak menahan bola pantai di bawah air. Oh, analogi yang bagus. Butuh energi yang luar biasa besar dan konstan yang akhirnya menguras sumber daya kognitif kita. Jangka panjangnya, ini bisa menyebabkan emotional numbness atau mati rasa emosional. Mati rasa emosional? Anda jadi sulit merasakan emosi apapun, baik yang sedih maupun yang bahagia. Semuanya terasa datar. Tunggu dulu. Waktu saya baca materi ini, bagian dampak fisiknya benar-benar bikin saya kaget. Jadi,
Memendam perasaan itu bukan cuma bikin stres, tapi secara harfiah bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Betul, Saya pikir itu cuma kiasan, ternyata ada datanya ya. sangat konkret dan datanya cukup mengkhawatirkan. Ada studi longitudinal selama 12 tahun yang menemukan bahwa orang yang secara konsisten menekan emosinya punya risiko kematian dini yang lebih tinggi. Wow, salah satunya karena penyakit kardiovaskular. Logikanya sederhana, stres psikologis yang tidak tersalurkan membuat tubuh terus-menerus dalam mode siaga. Tekanan darah naik, detak jantung meningkat, peradangan terjadi. Selain itu, sistem imun kita juga melemah. Energi yang seharusnya dipakai untuk melawan infeksi habis terkuras untuk menahan bola pantai emosi tadi. Wow, dan ada lagi kan, gejala-gejala fisik yang sering kita abaikan. Betul, migrain, nyeri otot kronis, masalah pencernaan seperti MAH atau IBS yang tidak jelas penyebab medisnya. Seringkali itu adalah cara tubuh kita berteriak minta tolong. Karena emosi yang terpendam tidak diberi suara. Iya, tubuh kita yang akhirnya bicara. Dampaknya nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga ke hubungan kan? Ada satu teori di materi kita, Social Penetration Theory, yang menganalogikan hubungan itu seperti mengupas bawang. Ini menarik sekali. Benar, hubungan yang sehat itu bergerak dari lapisan terluar bawang, fakta-fakta umum, hobi, ke lapisan yang lebih dalam. Ketakutan, harapan, pengalaman personal. Oke, Proses ini butuh keterbukaan diri atau self-disclosure. Kalau kita berhenti berbagi, kita selamanya hanya akan mengenal kulit luar pasangan atau teman kita. Proses mengupasnya berhenti. hubungan jadi terasa stagnan dan dangkal. Tepat, karena kita nggak pernah benar-benar diizinkan masuk ke jantung bawangnya. Mereka merasa terkunci di luar. Gambaran lingkaran setannya itu cukup menakutkan ya. Kita memendam perasaan jadi stres. Stres bikin kesehatan fisik dan mental menurun. Terus, karena nggak sehat, kemampuan kita mengatasi masalah jadi anjlok. Masalah jadi terasa makin besar, yang bikin kita makin takut buat cerita. Rasanya seperti terjebak di pasir hisap. Ini adalah siklus yang menguatkan dirinya sendiri. Semakin dalam Anda terhisap, semakin sulit untuk berteriak minta tolong. Oke, spiral ini terdengar sangat gelap dan tanpa jalan keluar. Tapi, pasti ada kan? Pasti ada kekuatan di balik keberanian untuk bicara kan? Bagaimana cara kita memutus siklus ini? Tentu ada, dan kekuatannya luar biasa. Di seberang rasa takut itu ada kelegaan, koneksi, dan bahkan pertumbuhan. Salah satu manfaat paling mendalam adalah apa yang disebut post-traumatic growth. Post-traumatic growth. Pertumbuhan pasca trauma. Bagaimana bisa? Bagaimana proses hanya bicara bisa memicu pertumbuhan seperti itu? Karena ketika kita menyuarakan pengalaman kita dan diterima dengan empati, kita mengubah narasi internal kita. Kita bukan lagi korban pasif dari keadaan, tapi kita adalah penyintas yang aktif bercerita. Oh, jadi ada pergeseran peran di dalam diri ya? Benar. Proses ini didukung oleh sesuatu yang disebut disclosure reciprocity. Saat Anda berani membuka diri sedikit, itu seringkali memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keterbukaan Anda mengundang keterbukaan mereka. Tapi ada batasannya kan? Soalnya saya yakin kita semua pernah ketemu orang yang rasanya terlalu cepat oversharing. Nah, itu dia. Baru kenal sebentar, sudah cerita semua masalah hidupnya, rasanya malah jadi canggung dan ingin menghindar. Poin yang sangat-sangat penting. Kepercayaan itu seperti membangun rumah, bata demi bata. Bukan langsung menumpahkan semua material bangunan di hari pertama. Benar juga. Oversharing justru bisa merusak kepercayaan karena melanggar batasan sosial yang belum terbentuk. Kuncinya adalah keterbukaan yang bertahap dan timbal balik. Anda berbagi satu bata, lihat responsnya. Kalau direspons baik, baru lanjut ya. Jika mereka merespons dengan meletakkan satu bata juga, maka fondasinya jadi lebih kuat. Dan sepertinya, kesadaran untuk membangun fondasi ini mulai tumbuh di Indonesia. Selain teman curhat Bunda tadi, materi kita juga menyoroti program seperti Indonesia Sehat Jiwa yang menyediakan pojok curhat gratis. Atau kampanye kesehatan mental di berbagai universitas. Ini menunjukkan ada gerakan untuk menciptakan lebih banyak ruang aman. Gerakan di tingkat akar rumput ini krusial. Mereka secara perlahan mengikis stigma aib dengan menormalisasi percakapan tentang kesulitan. Setiap kali satu orang bercerita di ruang yang aman, mereka memberi izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Baiklah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita sudah tahu kenapa kita takut, apa risikonya, dan apa manfaatnya.
Sekarang, mari kita bicara soal prakteknya. Kalau saya sangat takut, gimana saya bisa mulai bercerita dengan aman? Kita bisa meminjam satu teknik dari terapi perilaku yang disebut graded exposure atau paparan bertahap. Oke, Bayangkan ketakutan Anda itu seperti menaiki tangga. Anda tidak harus langsung melompat ke anak tangga teratas. Mulailah dari yang paling bawah. bisa kasih contoh konkret? Seperti apa tangga itu? Tentu, anak tangga pertama. Level 1, bercerita ke teman dekat tentang hari yang melelahkan di kantor. Sesuatu yang risikonya rendah. Oke, yang ringan-ringan dulu. Kalau responsnya baik, Anda merasa sedikit lebih percaya diri. Lalu naik ke level 2. Berbagi kekhawatiran yang sedikit lebih personal ke pasangan. Mungkin soal keuangan atau keluarga. Amati lagi responsnya. Baru naik lagi. Baru secara bertahap naik ke level yang lebih tinggi, mungkin sampai level 5. Membuka masalah kesehatan mental yang serius kepada orang tua. Kuncinya adalah jangan terburu-buru. Rasakan dulu pijakan di setiap anak tangga sebelum melangkah ke berikutnya. Oke, jadi metodenya bertahap. Lalu soal bagaimananya? Kata-kata apa yang sebaiknya kita gunakan agar tidak salah langkah? 2 hal utama. Pilih orang dan waktu yang tepat. Dan gunakan pernyataan saya atau I statements. I statements. Jangan mulai percakapan berat saat pasangan Anda baru pulang kerja dan kelelahan. Pilih momen yang tenang. Dan soal pernyataan saya, ini adalah pengubah permainan. Fokus pada perasaan Anda, bukan pada tindakan orang lain. Jadi, alih-alih bilang, kamu nggak pernah peduli sama perasaan aku, yang kedengarannya kayak serangan. Nah, itu menyerang. Ganti dengan, aku merasa sedih dan nggak didengarkan waktu aku coba cerita kekhawatiranku dan nggak mendapat respons. Oh, beda sekali ya rasanya. Kalimat pertama mengundang perdebatan. Kalimat kedua mengundang empati. Bedanya jauh sekali loh. Ini menarik. Kita banyak fokus pada si pencerita, tapi peran pendengar sepertinya sama pentingnya kalau tidak lebih. Justru itu kuncinya. Disinilah seringkali semuanya jadi berantakan. Kita punya niat baik, tapi respon kita malah bikin keadaan lebih buruk. Anda menyentuh intinya. Keterampilan terpenting seorang pendengar adalah validasi emosional. Validasi adalah mengakui perasaan orang lain sebagai sesuatu yang nyata dan sah, bahkan jika Anda tidak sepenuhnya mengerti atau setuju. Wah, kalau dipikir-pikir, kita semua sering ya melakukan invalidasi tanpa sadar. Dengar teman curhat soal kerjaan, refleks kita bilang, sama, kerjaan gue juga lagi parah banget. Aduh nasib ya. Niatnya mau menunjukkan empati, tapi malah jadi adu nasib. Dosa kita semua ini sepertinya. Itu contoh yang sempurna. Atau frasa-frasa maut seperti, ah gitu doang mah biasa, jangan cengeng deh. Atau, harusnya kamu bersyukur. Itu semua adalah bentuk invalidasi. Lalu yang benar gimana? Sebaliknya, coba gunakan kalimat validasi sederhana yang dampaknya luar biasa. Seperti, kedengarannya memang berat sekali. Wajar kalau kamu merasa seperti itu. Atau, terima kasih ya sudah percaya untuk cerita ini ke aku. Tapi soal validasi ini, jujur, kedengarannya gampang diucapkan. Tapi seringkali naluri pertama kita itu memperbaiki, bukan memvalidasi. Kenapa ya? Karena kita seringkali merasa tidak nyaman dengan emosi negatif orang lain dan ingin segera menghilangkannya. Memberi solusi terasa seperti cara tercepat. Padahal Seringkali orang itu cuma butuh didengarkan, titik. Trik terbaik adalah dengan bertanya, apa yang kamu butuhkan dari aku sekarang? Kamu mau aku dengerin aja atau butuh saran? oh, pertanyaan itu memberikan kembali kendali kepada mereka ya? Tepat sekali. Oke, jadi prosesnya bertahap dari kedua belah pihak. Si pencerita membuka diri lapis demi lapis sambil mengamati respon si pendengar. Kalau responsnya validatif dan empatik, itu lampu hijau untuk terus maju. Ini yang disebut progressive trust. Persis. Tapi, kita juga harus pintar mengenali lampu merah. Ada situasi di mana membuka diri justru berbahaya. Kapan itu? Jangan pernah berbagi kerentanan Anda kepada orang yang pernah mengkhianati kepercayaan Anda. Ada risiko kekerasan verbal atau fisik, atau mereka secara konsisten selalu memberikan respon negatif di masa lalu. Harus realistis juga ya. Harapan itu baik, tapi melindungi diri sendiri itu wajib. Lalu, kalau kita ada di situasi lampu merah itu, apa alternatifnya? Ada beberapa. Menulis bisa jadi katarsis yang luar biasa, baik dalam jurnal pribadi atau surat yang tidak pernah Anda kirimkan. Komunitas online anonim bisa menjadi jembatan yang aman. Dan tentu saja, bantuan profesional. Terapis atau konselor? Ya,
Mereka adalah ruang aman yang terlatih, terikat oleh kerahasiaan, dan tugas utama mereka adalah memvalidasi dan membantu Anda. Kalau kita rangkum semuanya, berani membuka diri itu ternyata bukan tanda kelemahan ya. Justru itu adalah sebuah tindakan kekuatan yang radikal. Betul, sebuah langkah aktif untuk merawat kesehatan mental dan fisik kita, sekaligus merawat kedalaman hubungan kita dengan orang lain. Mungkin langkah pertamanya bisa dimulai hari ini. Coba ceritakan satu hal kecil kepada satu orang yang Anda percaya. Dan pemikiran akhir dari saya, baik saat kita menjadi pencerita maupun pendengar, tujuan kita bersama adalah secara sadar membangun dan mencari psychological safety dalam setiap interaksi. Ruang aman itu tidak turun dari langit, tapi harus kita bangun bersama, percakapan demi percakapan, validasi demi validasi. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sebelum Anda mencoba bercerita pada orang lain, bagaimana jika orang pertama yang Anda latih untuk didengarkan dengan empati dan validasi adalah diri Anda sendiri? Menarik sekali. Apa yang akan Anda katakan pada diri Anda jika Anda mendengar cerita Anda dengan cara yang baru saja kita diskusikan?